sih. Ya, aku lebih baik memantau Indonesia setidaknya. Kan Bunda itu kan karena kebetulan kan kemarin itu tagar ini kabur aja dulu. Jadi Bunda itu kan jauh-jauh hari kan udah membahas tentang kerjaan. Itu jadi kalian mau tahu ceritanya seperti apa? Jadi teman Bunda ada di Jerman, dia itu wartawan. Kalau nggak salah wartawan TV One gitu. Nah, jadi dia ngasih informasi kalau TV One mau ngundang Bunda untuk bersuara gitu. Terus ini pembahasannya apa? Nah, kan sebenarnya Bunda pernah juga membahas tentang sulitnya mencari kerjaan dikarenakan usia, ya kan? Dikarenakan gender, ya kan? Dikarenakan mengintimidasi tinggi badan, bentuk tubuh, itu kan mengintimidasi. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh. Itu udah menjurus ke intimidasi, persoalan fisik. Tinggi badan, kurus, gemuk, harus langsing, harus apa? Emangnya mau ngapain? Hah? Emangnya ini pabriknya untuk menerima karyawan mau ngapain? Mau jual diri? Yang dicari kan tenaga sama otak, bukan tubuh. Hah? Karyawannya mau diewong. Iya. Karyawannya mau diewong. Minta cari, sekarang kalau perusahaan yang minta menginginkan pegawainya yang bodinya harus di atas 60 cm, rata-rata usianya 25, usianya 21 atau 18, 19, mau ngapain? Mau diewong? Iya. Ini hanya sekedar pertanyaan saya gitu. Apa penyebabnya? Apa maksud dan tujuannya? Sekarang kalau perusahaan katanya menginginkan karyawan dia kerja usianya harus justru mencari orang yang sudah punya pengalaman. Ketika dia di PHK, dia melamar lagi, itu harus diambil karena dia punya pengalaman. Justru yang baru-baru ini belum punya pengalaman. Dan yang baru ini memang juga harus bekerja biar dapat pengalaman. Ngerti? Ini dari kemarin Bunda gak bisa gila ya, karena aku jadi serius aku nih. Aku kalau udah serius gawat. Bunda kalau udah serius ya, aku pernah viral di Facebook menyuarakan tentang pemilihan pilkada, demokrasi, politik. Tapi udah lama aku lepas semua itu. Udah lama aku lewatkan. Aku viral 2016, 2017 di Facebook. Zaman demokrasi, zaman pemilihan Jokowi, Prabowo, Anies, Ahok, ya. Seorang Bunda pemegang rekor, pecah, viral pembahasan politik. Ya, dulu aku tahu segalanya, tapi sekarang aku udah selama bertahun-tahun aku melupakan semua perkaraan itu, ya. Sekarang aku jangan ditanya soal begituan. Kembali lagi nanti aku ke asal semula aku, asal usul aku viral pertama kali di mata Bunda kok kayak gini ya. Bunda nengok siapa ini? Kok mata Bunda ngeblank coy? Ya, jadi kalau ditanya, kalau misal tuh pembahasan tentang masyarakat, tentang ekonomi, enteng kali lidahku, ya, enteng lidahku. Memang Bunda itu memang aku ini memang hobiku, tapi nggak aku lanjutkan lagi karena aku berpikir bahwa udahlah nggak ada gunanya juga gitu, karena aku bukan bagian dari orang ini parlemen dan tidak ada maksud tujuannya ke sono. Jadi aku hanya sebagai rakyat biasa yang mengeluarkan unek-unekku gitu. Kemarin kan ada yang nanya tuh, tapi kan Bunda kenapa milih Prabowo? Memilih tidak ada masalah. Semua orang berhak dan memilih. Tapi walaupun memilih, berhak untuk berkomentar.
Ya, jadi jangan salahkan pemilih yang milih. Kemarin milih ini, sekarang milih ini, sekarang begini-begini. Siapa berhak memilih siapa presidennya, tetapi ikutin gerak-geriknya. Harus dipantau juga, bukan karena kita memilih lalu kita diam. Lalu kita nggak mau ambil tahu. Kau yang memilih, kau bertanggung jawab. Kau harus ikut campur. Apa yang udah dilakukan sama presiden yang kau pilih, kau pantau. Kalau nggak suka, kau berkomentar. Itu intinya, bodoh. Pau kau, nggak pandai kau. Bukan berarti memilih. Jangan, salah kau kenapa memilih. Tadi, kau jangan kebanyakan muncung kau dijahit dulu. Ya, jangan congor kau aja kau gedein. Ngerti? Jangan congor. Ya, kalau kita memilih siapapun presidennya, ini Bunda sedikit ke politik ya. Kalau kita memilih siapa presidennya, bukan berarti kita lepaskan dia. Bukan berarti kita tinggal diam. Kita harus mengkritik. Aku udah memilih kau. Aku udah memilih kau sebagai ketua di rumah ini. Aku udah memilih kau sebagai ketua di pabrik ini. Aku sudah memilih kau sebagai ketua di perusahaan ini. Kalau kerjaanmu gak bagus, kau mengecewakan aku. Begitu. Itulah intinya, bodoh. Jangan menyalahkan aku yang memilih. Justru kita memilih dia biar kita memantau. Nggak bisa berbuat yang kita inginkan, ya cari yang lain. Itu netral. Itu namanya profesional. Nggak harus penyakitan. Begitu cara bermain politik. Jadi kalau misalnya ada yang simpang siur, itu harus diluruskan. Nggak bisa berpolitik, nggak usah ngoceh ya. Udah tanam padi aja kau ya, jangan bikin aku muak. Kalau nggak bisa berpolitik, nggak usah berpolitik. Udah tanam cengkeh ya, tanam jahe begitu. Nah, berpolitik itu bukan main nafsu, bukan main otak, bukan main dengki, main musuh-musuhan, main tembak-tembakan, main bakar-bakaran. Nggak begitu caranya. Politik itu dengan akal yang dewasa. Siapa pemenangnya, dialah yang kita support, dialah yang kita dukung. Kita perhatikan apa kerjaannya, kita seleksi apa yang salah, karena kita berhak gitu. Yang nggak memilih gimana Bun? Yang nggak memilih juga punya hak. Sudah wajib karena dia ikut berdemokrasi. Itulah artinya rakyat Indonesia itu di bawah naungan demokrasi, demokrat. Makanya kita harus berdemokrasi juga. Walaupun kalian gak mendukung siapapun, kalian punya hak suara. Suara kalian gak akan pernah putus. Kecuali kalau kalian udah mati. Kecuali kalian bukan warga Indonesia. Beda. Kalau kalian sudah merubah paspor kalian jadi warga asing, kalian gak punya hak 100% mencampurin urusan Indonesia. Ingat, yang sudah jadi warga negara asing, yang sudah memegang paspor Jerman, paspor Amerika, paspor Belanda, paspor Paris, paspor yang di negara-negara Eropa, negara-negara Asia, kalian tidak punya hak 100% mencampurin urusan pemerintahan Indonesia. Tapi kan kami punya keluarga kalian yang berhak. Tapi kau tidak berhak untuk mencampurin, memberikan support, memberikan komentar, tidak punya hak. Di mana negara yang sudah kau ganti paspor sebagai negara itu, itulah kau punya hak. Kalau dibolehkan, ya. Misalnya orang Indonesia sudah jadi warga negara Jerman, dia boleh ikut berpolitik di Jerman, tapi itu kalau diizinkan. Kalau nggak dianggap ya itu urusan pemerintah Jerman. Tapi nggak bisa juga kalian mencampur urusan Indonesia. Nggak bisa. Keluhan apapun tentang Indonesia tidak berhak untuk berkomentar apapun lagi, karena kalian sudah melepaskan Garuda Pancasila, kalian sudah melepaskan lambang merah putih, kalian sudah meninggalkan tanah air Indonesia, sudah merubah jadi warga asing. Artinya kalian sudah bukan bagian dari warga Indonesia, jadi nggak punya hak. Kalau Bunda kenapa? Aku masih memegang paspor Indonesia. Jadi aku punya hak untuk berkampanye, aku berhak untuk memilih, aku berhak untuk melakukan sesuatu untuk negara Indonesia. Aku punya hak 100% karena aku masih memegang paspor Indonesia. Tapi kalau aku bukan warga Indonesia lagi, sudah aku buang pasporku, sudah tak mau lagi jadi orang Indonesia, aku tidak punya hak. Nah, paham?
Paham? Nah, kalau misalnya bukan warga Indonesia nggak punya hak. Jadi buat anak-anak muda yang sudah mengganti paspor di Indonesia, yang sudah meninggalkan Indonesia, ya, yang bukan warga Indonesia lagi, ya udah, perbaikinlah diri kalian di negeri orang, ya. Tapi yang kabur dulu, nanti balik lagi. Nah, kalau bisa jaga paspornya, jangan ganti warga negara asing. Aku nggak pernah menganjurkan untuk anak-anak muda Indonesia yang berada di luar negeri di Jerman, jangan pernah mengganti warga negara kalian. Tetap warga Indonesia. Suatu saat nanti kalian pulang, banyak yang harus kalian bina. Ya, cari ilmu dulu, cari pengalaman dulu, cari uang dulu. Uang udah terkumpul, buka usaha. Ya, nanti kalau udah punya anak buah, buang aturan itu. Pakai aturan Jerman yang tidak mengenal usia, tidak mengenal tinggi pendek usia kalian, tidak mengenal gender, mama, bapak, tua bangka, mau mati selagi masih mau kerja, kerjakan. Ya, nggak punya pengalaman, kasih pengalaman. Nggak pernah kerja, kasih kerjaan. Biar punya pengalaman. Begitu. Itu Indonesia itu harus punya badan perlindungan. Indonesia harus punya badan perlindungan yang menaungin masyarakat yang diintimidasi tentang usia, gender, fisik. Itu harus punya. Jadi supaya kalau misalnya badan ini ada, dia yang mengawasin, dia yang mengontrol. Itu harus. Dia memegang teguh tentang undang-undang, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu seluruhnya menyangkut keadilan tentang hukum, keadilan tentang intimidasi kerja, itu keadilan. Apa yang dibilang, tengok